Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya akan memperkenalkan diri dan kelompok saya dengan A7. Untuk nama saya Andrianto Pratama dengan D400 200 101 dan dilanjutkan dengan Auzan Naufal Al-Fakran D400 200 102 dan Muhammad Rafi Nur Ramadan D400 200 100 dan yang terakhir dengan Muhammad Amiruddin dengan D400 200 103. Oke, langsung saja. Sini saya akan menjelaskan skrip tentang pembayaran listrik dan air. Sini sudah saya tuliskan skrip karena nanti terlalu panjang. Untuk yang pertama ada include studio.h, ini untuk memasukkan program ke dalam library. Ada array char, itu untuk suatu kumpulan nilai yang bertipe sama, maksudnya itu bertipe sama, yaitu char atau int saja, seperti ini teman-teman bisa dilihat. Nah, untuk char itu sendiri yaitu tipe data yang berisikan satu huruf atau satu karakter. Misal ini satu huruf, alat lagi satu, dan ada int ini atau integer, ini gunanya untuk tipe data yang bisa menampung bilangan bulat. Nah, di sini ada waktu, status, i, a, dan seterusnya. Di sini juga ada tipe data dengan float, gunanya untuk menampung angka pecahan seperti 3,14 atau 6,22 atau lainnya. Di sini ada int metode 1 dan int metode 2 nanti akan dijelaskan oleh Mas Amiruddin. Nah, saya akan langsung saja ke int main. Nah, int main ini sebagai fungsi utama dari sebuah program atau fungsi utamanya. Masih di sini ada body program, langsung ke print, masukkan nama Anda. Nah, ini di input secara manual. Nanti kita inputkan nama Anda, kita masukkan misal Andri atau siapa. Lanjutnya gauge itu untuk apa? Fungsinya itu untuk input data yang berbasis karakter. Nah, ini berbasis karakter itu char nama ya, kita inputkan kembali di sini. Nah, kita panggil ini char. Program lanjut ke, nah ini semua input manual, secara manual. Nah, di sini ada menu output, pilih pembayaran. Nanti kita masukkan 1 akan muncul listrik, masukkan 2 akan ke menu air. Nah, nanti akan ditampilkan di scan D, persen D ini integer bayar. Nah, nanti kita masukkan kode 1 maka akan muncul ke menu pembayaran 1, akan muncul ke menu listrik dengan I sama dengan 1 listrik. Nah, sistem CLS itu untuk menghapus layar menjadi kosong atau mereset istilahnya. Kita lanjut ke input manual lagi. Nah, masukkan nama barang, misal yang ada di rumah, misal kulkas atau TV. Nah, di sana alat version S, nanti diinputkan di sini. Alat ini nanti akan dimunculkan di present S seperti itu. Lanjut ke print besar watt, ini sama juga berapa watt, kita masukkan misal 10 watt, nanti akan muncul di present F dengan float ini, present F itu float. Nah, nanti akan masuk ke rumus perhitungan watt I sama dengan watt per 1000 atau bagi, misal kita tadi masukkan 10, nanti di sini akan diproses 10 dibagi per 1000 atau 10 per 1000. Langsung ke lama penggunaan, outputnya nanti akan tertampil lama penggunaan dalam sehari atau per jam. Nanti diinputkan per jamnya itu berapa. Nah, di sini ada tambahkan alat lain, ya atau tidak. Jika ya maka proses akan ke if. Nah, jika ya nanti
koto listrik. Nah, nanti akan di sana ada juga perulangan I sama dengan 1 itu tadi ini I sama dengan 1. Di sini ada batasnya I kurang dari A. I plus plus itu nanti setiap perulangan akan ditambahkan 1. Nah, jika kita tadi masukkan ya, maka akan diulang kembali ke listrik ini, dimasukkan kembali input nama barang seperti itu teman-teman. Di sini ada penggunaan, ada sebuah proses perhitungan yaitu watt kali waktu, tagihan pengguna kali ini ke total 1 plus penggunaan tadi ditambahkan ini total 2 juga tagihan nanti tambah total 2. Nah, nanti akan muncul sebuah output total pemakaiannya. Nah, nanti total 1 ini akan dimunculkan di sini teman-teman, di part F ini, KWH ini, yaitu dengan penggunaannya itu berapa. Nah, di sini ada total tagihannya, nanti total biaya nanti akan dimunculkan di persen 2F ini, float dengan float sama nanti akan dihapus lagi dengan sistem CLS ini, nanti layar akan menjadi kosong. Langsung program ke output printf. Apakah Anda juga ingin membayar air? Jika ya, maka akan muncul ke else if air. Jika tidak, maka program langsung ke struk bayaran seperti itu teman-teman. Nah, jika ya, maka if lagi sama dengan y goto air, nanti goto struk, nanti kita masuk ke air dengan sistem CLS, nanti dihapus lagi yang ini yang kita masukkan tadi di listrik, nanti akan dihapus lagi. Nah, nanti akan muncul jumlah air yang digunakan, nanti kita input manual lagi, nanti kita masukkan berapa liter perharinya, itu air berapa liter kita masukkan. Nanti air ini akan dimunculkan di persen F dengan rumus, ada rumus perhitungan air sama dengan air per 1000, artinya misal 100 liter per hari, nanti dibagi 1000 seperti itu. Ada total 3 sama dengan air kali 30. Nah, nanti jika total 3 nya itu hasilnya kurang dari 11, maka akan muncul perhitungan ini. Jika kurang dari 21, maka akan muncul perhitungan seperti ini, maka dihitung atau diproses istilahnya. Selanjutnya jika kurang dari 31, maka akan diproses total 4 sama. Jika langsung ke perhitungan seperti itu. Nah, nanti ini akan dijelaskan oleh Mas Amiruddin sama yang ini, nanti akan dijelaskan oleh Mas Amiruddin. Oke, langsung saja kita. Nah, di sini ada CLS, nanti akan dihapus lagi. Dan output, apakah Anda juga ingin membayar listrik? Jika ya, masukkan lagi seperti itu. Nah, nanti ini akan dijelaskan oleh Mas Amiruddin. Oke, langsung saja ke hasil program, kita run, kita simulasikan. Ini masukkan nama Andri, masukkan alamat RT 1 RW 04 input manual. Ini ada menu pilih pembayaran. Jika kita pilih akan membayar listrik, klik 1, ini akan muncul, terserah kita inputkan barang yang ada di rumah, misal kulkas, kita enter berapa watt dari alat tersebut, misal 20 watt. Nah, lama penggunaan itu berapa jam per hari, kita masukkan 12 jam per hari, tambahkan alat lagi. Nah, jika ya maka akan di CLS lagi, dibersihkan lagi, kan kembali lagi di
input manual untuk memasukkan barang, kan TV, misal TV ke bawah 30, misal berapa jam, 5 jam, tekan lain. Jika tidak maka tidak. Nah, nanti akan muncul ke apakah Anda yakin juga ingin membayar air. Jika ya, klik Y, lanjut ke menu air tadi. Jumlah air yang digunakan liter per hari berapa, misal 150 liter per harinya, kita inputkan. Apakah Anda juga ingin membayar listrik? Tidak, jadi sudah diinputkan, maka langsung ke metode pembayaran. Nah, tadi metode pembayaran ini jika kita klik satu dengan transfer bank akan dikenakan pajak 10%. Nah, kalau dompet digital ini dikenakan pajak 5%, seperti itu. Kita dompet digital aja. Nah, di sini ada struk pembayarannya, akan tertampil nama, alamat, tagihan listrik dan tagihan air. Nah, untuk struk tagihan listrik dan air itu seperti ini, teman-teman bisa kita lihat menggunakan listrik. Biaya nanti akan dikenakan pajak, akan ditambahkan dari total tagihan listrik itu segini. Ini juga seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan saya. Baik, terima kasih kepada Mas Andrianto atas penjelasannya. Selanjutnya, saya Muhammad Amiruddin, NIM D400200103. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Andrianto, itu bagian struk pembelian. Setelah program dari pembayaran air maupun listrik sudah selesai, maka program akan berjalan menuju bagian struk. Di sini, program akan diawali dengan sistem CLS, yang mana sistem CLS ini berfungsi untuk membersihkan layar. Kemudian, akan ditampilkan output yang bertuliskan pilih mode pembayaran, 1 transfer bank, dan 2 dompet digital, agar nantinya kita dapat memasukkan angka 1 atau 2 sesuai ketentuan. Selanjutnya, nilai yang akan kita input nantinya akan disimpan ke dalam variabel metode. Setelah itu, layar akan dibersihkan lagi dengan menggunakan program sistem CLS. Selanjutnya, akan ditampilkan output berupa nama dan alamat yang sudah diinputkan pada awal program tadi. Selanjutnya, kita akan masuk ke percabangan. Apabila sebelumnya pada metode pembayaran kita memilih nomor 1, maka metode 1 akan dipanggil. Metode 1 di sini merupakan fungsi terpisah yang akan saya jelaskan nanti. Selain itu, apabila saat metode pembayaran tadi yang dipilih adalah nomor 2, maka fungsi metode 2 yang akan dipanggil. Di sini, variabel yang digunakan untuk memanggil fungsinya yaitu penggunaan listrik, tagihan listrik, penggunaan air, dan tagihan air seperti yang sudah dihitung pada program sebelumnya. Pada metode 2 pun sama. Variabel yang digunakan sama seperti yang digunakan pada metode 1. Selain itu, akan ditampilkan output input salah. Baik pada metode 1 maupun metode 2, itu nanti programnya kurang lebih sama. Yang membedakan hanyalah jumlah pajaknya saja. Di mana pada metode 1, pajak yang digunakan adalah 10% atau 0,1. Sedangkan pada metode 2 adalah 5% atau 0,05. Setelah itu, akan dihitung total tagihan listrik yang merupakan tagihan listrik ditambah pajak listrik. Begitu juga untuk air. Akan dihitung pajak air, lalu akan dihitung total tagihan air yang berisikan tagihan air ditambah pajak air. Dan kemudian akan ditampilkan output yang nantinya akan menunjukkan tagihannya, jumlah penggunaannya, biaya pajaknya, serta total tagihannya. Sekian dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya, Mas Auzan.
Oke, terima kasih Mas Amir. Sebelum saya menjelaskan tentang flowchart ini, saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Auzan Nova Fakran. NIM saya D400200102. Di sini saya akan menjelaskan flowchart dari skrip yang telah dijelaskan oleh Mas Andri dan Mas Amir. Di sini ada simbol terminator yang berfungsi untuk memulai maupun mengakhiri program, dan di sini ada simbol preparation yang berfungsi untuk memasukkan sebuah data. Bentar, saya zoom. Dan di sini ada sebuah output berupa masukkan nama Anda, dan di sini ada input manual berupa nama. Di sini output masukkan alamat Anda, dan di sini input manual alamat, dan di sini ada output juga berupa pembayaran, dan di sini ada input manual bayar. Di sini ada sebuah simbol decision. Simbol decision ini berfungsi untuk jika kita ya, maka program akan dilanjutkan, dan jika tidak, program akan menuju ke angka nomor 1. Jika ya, bentar saya out zoom. Nah, jika ya, program akan lanjut ke proses berupa I sama dengan 1, listrik, sistem, dan masuk ke output nama barang yang ada di rumah, input manual berupa alat, output besar watt dari alat, input manual watt, proses. Nah, di sini ada sebuah proses yang isinya watt I sama dengan watt I per 1000, dan di sini juga ada output lama penggunaan dalam sehari atau jam. Di sini ada input manual waktu. Di sini ada tambahkan alamat, dan di sini ada input manual lagi. Di sini ada proses I plus sama dengan A sama dengan I. Lalu jika iya, proses akan mengulangi lagi ke atas, dan jika tidak, proses akan lanjut seterusnya. Oh ya, di sini ada nomor 1. Jika kita tidak tadi, maka proses akan menuju ke mana ya? Ke mana ya tadi ya? Nah, ke nomor 1 ini. Jadi proses yang tadi sebelah sini, jika kita tidak, maka dia akan melanjutkan proses ke sini, dan jika ya dia akan melanjutkan proses yang ada di sini tadi. Nah, di sini. Lalu kita lanjut ke sini. Jika tidak, proses akan lanjut ke I sama dengan 1. Lalu di sini ada simbol decision, ya sama seperti tadi, seperti perulangan. Jika ya, maka proses akan berulang seperti ini, dan jika tidak, proses akan lanjut ke output proses, output pemakaian, proses sistem, output apakah Anda juga yang membayar, dan input manual. Dan di sini juga ada lagi, jika tidak, maka program akan lanjut ke nomor 3. Mana ya? Ke nomor 3. Bentar, nomor 3. Nah, lanjut ke sini. Dan jika iya, proses akan lanjut ke nomor 2, yaitu ke sini. Oke. Mungkin sekian dari saya, penjelasan flowchart dari saya. Flowchart seterusnya ini akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Mas Raffi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Auzan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Nur Ramadan, NIM D400200100. Nah, setelah tadi dari sini satu ini diambil dari sini. Nah, dari sini 1,
kemudian akan dilanjutkan ke sini, dan pengecekan bolehan bayar sama dengan 2. Kemudian apabila bernilai ya, maka akan memproses air sama sistem CLS. Kemudian jika tidak, maka akan mengoutputkan input salah dan finish, program selesai. Nah, kita membahas yang setelah proses air. Kemudian di sini program akan mengoutputkan jumlah air yang digunakan liter per hari. Kemudian menginputkan secara manual air dan memproses air sama dengan air dibagi 1000, dan total 3 sama dengan air dikali 30. Setelah itu ada pengecekan bolehan lagi, total 3 kurang dari 11. Apabila bernilai ya, maka akan memproses total 4 sama dengan total 3 dikali 1350. Apabila tidak, maka akan melakukan pengecekan total 3 kurang dari 21. Dan apabila total 3 kurang dari 21 ini bernilai ya, maka akan diproses yang ini. Total 4 sama dengan 10 kali 1350 ditambah total 3 kurang 10 dalam kurung total 3 kurang 10 dikali 1800. Dan apabila tadi total 3 kurang dari 21 ini bernilai tidak, maka akan melakukan pengecekan total 3 kurang dari 31. Dan apabila bernilai ya, maka akan diproses total 4 sama dengan dalam kurung 10 kali 1350 ditambah dalam kurung 10 kali 1800 ditambah total 3 kurang dari 20 dikali 2400. Apabila tadi total 3 kurang dari 31 itu bernilai tidak, maka akan diproses total 4 sama dengan 10 kali 1350 ditambah 10 kali 1800 ditambah 10 kali 2400 ditambah total 3 kurang 30 dikali 3000. Setelah itu proses akan melakukan sistem CLS dan dilanjut konektor poin 4. Nah, nih poin 4. Kemudian akan mengoutputkan apakah Anda juga ingin membayar listrik, ya atau tidak. Kemudian kita menginputkan secara manual lagi 1. Kemudian di sini ada pengecekan lagi sama dengan Y. Jika bernilai benar, maka akan ke poin 7. Poin 7 tadi di sini dan kembali ke proses listrik. Kemudian jika bernilai tidak, maka akan ke stroke, proses stroke dan sistem CLS. Kemudian mengoutputkan pilih metode pembayaran, 1 transfer bank, 2 dompet digital. Kemudian menginputkan metode secara manual dan memproses sistem CLS. Setelah itu ke konektor 5, yaitu mengoutputkan nama dan alamat. Kemudian ada pengecekan metode kurang dari 2. Apabila bernilai benar, maka metode 1 dalam kurung penggunaan A kurang 1, tagihan A kurang 1, total 3, total 4. Dan akan apabila metode kurang dari 2 bernilai tidak, maka akan melakukan pengecekan di metode kurang dari 3. Nah, kita membahas proses ini. Setelah proses ini, maka program akan melakukan pemanggilan fungsi kedua, yaitu integer metode 1 float x integer y float e integer f. Setelah melakukan preparation atau persiapan penyimpanan, kemudian program melakukan proses pajak listrik sama dengan y kali 0,1, total listrik sama dengan y plus pajak listrik, pajak air sama dengan F kali 0,1, total air sama dengan F plus pajak air. Nah, ini nanti diproses oleh program. Kemudian setelah itu akan di-outputkan tagihan listrik, penggunaan listrik, pajak 10%, tagihan air, dan pajak 10%. Ini akan di-outputkan oleh program. Kemudian kembali ke fungsi utama.
Dan di sini ada pengecekan boolean metode kurang dari 3. Apabila bernilai benar, maka akan diproses metode 2, penggunaan A kurang 1, tagihan A kurang 1, total 3, total 4. Nah, setelah itu akan melakukan pemanggilan fungsi lain, yaitu integer metode 2, float x, integer y, float e, integer f. Setelah melakukan persiapan penyimpanan atau preparation, kemudian akan diproses pajak listrik sama dengan y kali 0,05 seperti yang ada kotak ini, dan akan di-outputkan berupa tagihan listrik, pajak, tagihan air, dan pajaknya. Kemudian balik lagi ke fungsi utama. Nah, setelah proses tadi, maka program akan ke ini, ke konektor 6. Nah, konektor 6 di sini, dan program akan selesai. Mungkin itu dari kelompok kami. Jika ada salahnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.